yang kembali mengguncang wilayah Lumajang, Jawa Timur. Letusan besar ini terjadi pada 19 November 2025. Ini membawa dampak luas mulai dari korban luka, kerusakan rumah, dan lahan pertanian hingga ratusan warga yang harus mengungsi. Dan yang lebih mengkhawatirkan, aktivitas Semeru ternyata masih sangat tinggi hingga hari ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan ada 3 warga yang mengalami luka berat akibat letusan Gunung Semeru. Ketiganya kini dirawat intensif di RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Selain itu, kerusakan terjadi di berbagai titik. Tercatat 21 rumah mengalami rusak berat, begitu juga 1 fasilitas pendidikan, 1 fasilitas kesehatan, dan 1 gardu PLN. Di sektor pertanian, lebih dari 204 hektar lahan rusak tertimbul material vulkanik. Kerusakan ini terutama terjadi di 3 desa, yaitu Supiturang, Oro-Oro Ombo, dan Penanggal. Hingga Minggu 23 November, sebanyak 528 warga terpaksa mengungsi. Mereka ditempatkan di 2 titik pengungsian utama, SNPN 2 Pronowijoyo dan SDN 4 Supiturang. Meski berada di pengungsian, banyak warga tetap berusaha beraktivitas seperti biasanya, termasuk membersihkan rumah dari tumpukan abu vulkanik. Untuk membantu para penyintas, BNPB bekerja sama dengan Komisi 8 DPR RI menyalurkan bantuan berupa ratusan matras, terpal, selimut, masker medis, paket kebersihan, hingga makanan siap saji dan sembako. Gunung Semeru meletus pada Rabu sore sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kolom abu terpantau membumbung hingga 2000 meter di atas puncak. Awan panas meluncur sejauh 7 km dengan intensitas abu ke arah utara dan barat laut. Erupsi ini terekam pada alat seismograf dengan amplitudo mencapai 40 mm dengan durasi lebih dari 16 menit. Aktivitas letusan besar kemudian berhenti sekitar pukul 6:11 waktu Indonesia Barat. Namun, meski letusan besar telah selesai, status gunung tetap tidak diturunkan. Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan tanggapan darurat sampai 26 November. Sementara, Badan Geologi menetapkan status gunung pada level 4 atau awas. Memasuki hari ketiga, aktivitas Gunung Semeru ternyata masih sangat tinggi. Pada Jumat dini hari antara pukul 12.00 hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Barat tercatat 45 kali gempa letusan. Amplitudonya berada di kisaran 10 hingga 22 mm dengan durasi masing-masing mencapai hampir 3 menit. Selain itu, ada 6 kali gempa guguran, 8 kali gempa hembusan, dan 5 kali gempa tektonik jauh. Dari sisi visual, gunung tidak terlihat jelas karena tertutup kabut dan cuaca yang mendung. Ini menunjukkan bahwa proses vulkanik di dalam Gunung Semeru masih aktif dan berpotensi untuk memicu erupsi susulan. Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat dilarang keras melakukan aktivitas di sektor tenggara Gunung Semeru, khususnya sepanjang Besukobokan hingga radius 20 km dari puncak. Bahkan, di luar radius tersebut, aktivitas ataupun dalam jarak 500 meter dari tepi sungai juga dilarang, karena area tersebut dapat dilanda awan panas atau aliran lahar sewaktu-waktu. Warga juga tidak boleh mendekati area dalam radius 8 km dari kawah untuk menghindari lontaran batu pijar. Selain itu, masyarakat diminta mewaspadai aliran lahar terutama di sepanjang Besukobokan, Besukbang, Besukembar, dan Besuksat. Sungai-sungai kecil yang masih terhubung dengan Hulu Semeru juga rawan terjadi lahar apabila hujan turun. Dengan kondisi yang masih bergejolak, pantauan terus dilakukan oleh BNPB, Badan Geologi, dan pemerintah daerah. Warga diharapkan mengikuti informasi resmi, meningkatkan kewaspadaan, dan tidak mendekati zona terlarang. Demikian laporan lengkap mengenai kondisi terkini Gunung Semeru. Terima kasih telah menonton.
Jangan lupa like dan subscribe untuk update informasi lainnya. Tetap aman, tetap waspada, dan sampai jumpa di video berikutnya.